Shalom semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Tuhan menuntun melalui tadi tayangan Voice of the Pentecost ya, bahwa kita perlu hari-hari ini melayani lintas generasi, saudaraku. Ya. Nah, bagaimana kita memulai pelayanan lintas generasi itu? Nah, ini yang akan kita sharekan tentang studi eksposisi berdasarkan Ulangan ya 6 ayat 4 sampai 9 tentang pola asuh orang tua dan relevansinya bagi orang tua masa kini. Ya, ini sebuah penelitian yang saya lakukan di dalam saya menyelesaikan sekolah teologi saya, saudaraku, di STT Karisma Bandung yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, ketua sinode kita ya. Nah, pelayanan lintas generasi harus dimulai ya, dari keluarga. Yang mengerti katakan amin. Bilang sama-sama, dimulai dari keluarga saya. Katakan kiri kanan, dimulai dari keluarga saya. Ya. Jadi masing-masing keluarga dan calon-calon keluarga baru ya, persiapkan diri saudara masing-masing, karena di depan ini ada satu kehendak Tuhan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Ya, karena keluarga itu adalah sebuah lembaga yang Tuhan bentuk. Bahkan Tuhan sempat ya, ini belum selesai, Tuhan sempat inspirasikan sebuah lagu kepada saya tentang keluarga, saudaraku. Dikatakan seperti ini, keluarga adalah tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi keluarga itu adalah tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Dan itu yang menjadi judulnya juga. Keluarga adalah tempat kudus. Nah, jadi saudara di dalam membangun sebuah keluarga, saudara pastikan bahwa saudara ada di dalam kekudusan. Amin, saudaraku. Ya, jangan sampai saudara melanggar kekudusan itu. Sekalipun atau mungkin terjadi dalam kehidupan kita, kita melanggar kekudusan yang prinsip, yang alkitabiah, ya, yang sangat yang sangat basic, yang sangat penting. Yang penting saudara tetap harus berkomitmen. Saudara harus tetap bangkit. Saudara jangan merusak diri, jangan mengasihani diri. Tapi saudara harus bangkit dan pandang kepada Yesus. Apapun keadaan saudara, ya, hari ini Tuhan menerima saudara apa adanya. Amin, saudaraku. Ya. Daud, seorang anak yang ditolak oleh orang tuanya, dia dilupakan oleh orang tuanya. Ketika dia asik menggembalakan 2 atau 3 ekor kambing domba di padang penggembalaan, Daud dilupakan oleh ayahnya sendiri, saudaraku. Sehingga waktu pemilihan hendak pengurapan mengangkat seorang raja, Daud dilupakan. Dan Daud berkata dalam mazmurnya, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku, Tuhan menerima aku. Amin, saudaraku. Ya, hari ini saya percaya ini menjadi sebuah motivasi saudara. Firman Tuhan ini akan membangun saudara, membuka paradigma saudara semuanya. Jadi perhatikan, di dalam membangun sebuah keluarga, saudara harus perhatikan bahwa keluarga adalah tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Janganlah engkau mencemarinya, supaya berkat Tuhan dinyatakan. Itu lirik lagunya yang saya dapatkan inspirasinya. Nanti setelah selesai kita akan dengarkan bersama-sama. Amin, saudaraku. Nah, nanti untuk judulnya saudara nggak usah bingung, kok panjang banget ya. Ya namanya penelitian ya judulnya pasti panjang, saudaraku. Ya, karena harus memenuhi 2 atau 3 variabel, kira-kira begitu ya. Kalau mau dibuat judul singkatnya ya boleh, pola asuh orang tua, maksudnya orang tua yang dulu, generasi di atas kita, ya, pola asuh yang mereka terapkan, cara mendidik orang tua kita, ya, dan relevansinya dan hubungannya, kaitannya bagi orang tua masa kini, yaitu bagi kita. Itu makna dari judulnya, gambarannya kira-kira seperti itu. Jadi ada hubungan antara pengasuhan, antara parenting orang tua di atas kita, orang tua kandung kita, dan cara kita mendidik kepada anak kita, kepada generasi kita. Jadi penelitiannya dimulai dengan latar belakang seperti itu, sebuah latar belakang masalahnya seperti itu. Saya menemukan begini, saudaraku. Di dalam latar belakang masalah itu saya menemukan seperti ini.
keluarga-keluarga sekarang ini, ya bahkan bukan, kalau saya lihat lebih ke belakang lagi juga sudah dari sejak zaman tahun-tahun yang lalu, ya. Tetapi saya mulai satu tergugah untuk membahas, untuk mengangkat masalah ini baru kemarin ini, ya. Jadi saya tergelinting, ini menarik sekali tema ini, kasus ini menarik untuk diteliti, kira-kira begitu. Berangkat dari pemikiran seperti itu. Nah, karena saya melihat begini, ada sebuah fenomena bahwa pengasuhan kita yang orang tua zaman sekarang, saudara yang sekarang jadi orang tua, ya, cara kita mengasuh, cara kita parenting, cara kita mendidik, cara kita mengajar kepada anak kita, itu lebih banyak kita meniru cara mendidik orang tua kita. Jadi bagaimana orang tua kita mendidik kita, mengajar kita, kemudian kita tiru dan kita aplikasikan, kita praktekkan kepada anak kita. Sehingga yang terjadi masalahnya adalah ketika parenting orang tua kita tidak baik, parenting orang tua kita dikatakan dalam tanda kutip gagal, tidak memenuhi kehendak Tuhan, tidak memenuhi konsep alkitabiahnya, sehingga akan menghasilkan satu generasi yang rusak. Generasi yang rusak ini kemudian berkeluarga dan punya anak, sehingga generasi yang dilahirkan pun akhirnya rusak pula, karena dia hanya mencontoh, meniru. Dan itu saya buktikan lewat survei melalui Google Form, saudaraku. Saya sebar survei itu, ya. Saya mencari tahu benar gak nih fenomena ini, saya buktikan. Dan ternyata benar, saudaraku. Hampir semua koresponden yang mengisi Google Form yang saya yang saya sebarkan itu melalui grup WA, melalui WA ya, Google Form, melalui online begitu. Kesimpulannya ternyata memang cara orang tua sekarang, zaman sekarang ini mengasuh, ternyata betul. Sebagian besar itu nanti datanya akan saya munculkan, tapi mungkin nggak hari ini, ya, tapi mungkin next berikutnya datanya saya akan munculkan nanti. Ternyata lebih banyak, lebih dominan dipengaruhi meniru gaya pengasuhan, gaya parenting orang tuanya. Itu. Ya, jadi antara fenomena yang saya tangkap dan dengan survei ternyata sama, ternyata klop, saudaraku. Ya, nah kita lihat. Klik selanjutnya. Nah, kita lihat dulu ayatnya ya. Ulangan 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Inilah perintah. Ini perintah, perhatikan ya. Latar belakang ayat ini, kitab Ulangan itu adalah, saudara perlu tahu, mempelajari kitab Ulangan itu sebenarnya isinya apa sih? Intisarinya apa sih Ulangan? Jadi Ulangan itu begini ceritanya. Kan ada kitab Keluaran, dimulai dari Keluaran. Ya, maksudnya ada kejadian, tapi kita ceritanya mulai dari Keluaran aja. Keluaran kan proses keluarnya umat Israel dari Mesir kepada menuju tanah perjanjian. Ya, generasi pertama yang keluar dari Mesir yang dibawa oleh Musa dan Harun, saudaraku. Ini akhirnya kita tahu ceritanya mereka berputar-putar 40 tahun. 40 tahun itu berbicara tentang satu generasi. Mereka berputar-putar di di padang gurun selama 40 tahun sampai akhirnya Alkitab mencatat bahwa generasi pertama yang keluar dari Mesir habis mati semua karena pemberontakan, karena memberontak kepada Tuhan. Tapi di dalam masa 40 tahun di dalam perjalanan mereka di padang gurun ada lahir anak-anak. Itulah generasi kedua, saudaraku. Nah, generasi kedua inilah yang akhirnya Musa tulis di kitab Ulangan. Jadi Musa sedang berkhotbah dengan generasi kedua, ya. Dan kepada generasi kedua inilah Musa ngomong begini, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan untuk dilakukan di negeri Kanaan nanti. Jadi generasi kedua ini dipersiapkan oleh Musa. Nanti kalau kamu sudah masuk ke negeri perjanjian itu, kepada kehidupan yang baru, dari kehidupan Mesir berpindah kepada kehidupan Kanaan, kepada tanah perjanjian, maka kamu harus perhatikan ini ya. Yang aku ajarkan, yang Musa ajarkan kepada generasi itu, dikatakan untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya.
supaya dikatakan seumur hidupmu engkau dan anak cucumu, perhatikan, engkau dan anak cucumu. Yang dimaksud engkau ini siapa, saudaraku? Saudara harus pahami dulu, yang dimaksud kata engkau ini siapa? Yang dimaksud Musa, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu. Engkau itu siapa? Ya, engkau itu Musa sedang menunjukkan kepada siapa? Ya, jangan takut salah, nggak apa-apa, ya. Orang Israel lebih spesifik lagi, karena anak cucu juga ini orang Israel semua memang. Generasinya kan yang kumpul di situ orang-orang Israel semua. Tapi lebih spesifiknya engkau ini siapa? Ya, generasi kedua, ya. Generasi kedua kan ada dua macam yang kumpul. Ada yang anak, ada yang cucu, ada orang tua, ya kan? Nah, yang engkau ini mereka generasi kedua yang jadi orang tua. Intinya, simpelnya, sederhananya, Musa ini lagi ngomong sama para orang tua nih. Hai orang tua, hai orang tua, ya kan? Memang ada anak cucu di situ, tapi Musa lagi fokus kepada para orang tua nih. Mereka yang sudah punya anak, sudah berkeluarga. Musa ngomong ini perintah, hai orang tua, ini perintah. Ya, dan selanjutnya tadi untuk dilakukan. Apa perintahnya? Dikatakan, perhatikan. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Lakukan perintah Tuhan itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Jadi ada satu kehidupan yang baru yang akan saudara jalani nanti bagi saudara yang mau berkeluarga. Di dalam masa saudara mempersiapkan diri untuk masuk dalam keluarga yang baru tadi, ingat ada pesan ini. Engkau para orang tua dan engkau pada katakanlah yang akan jadi orang tua, calon-calon orang tua, perhatikan. Apa perintahnya? Kita lihat, klik. Selanjutnya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan, ini perintahnya. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi orang tua harus perhatikan dulu. Orang tua harus dengar dulu apa yang diajarkan Musa, diperhatikan, dan selanjutnya ayat 7. Haruslah engkau, siapa engkau tadi? Orang tua. Mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, ngobrolnya tadi share goal, ya, sharing experience, berbagi pengalaman, berbagi hidup, berbagi cerita, ya cerita itu bisa cerita keberhasilan, cerita kegagalan kita sebagai orang tua. Kita bisa share kepada anak kita, share tentang firman. Setelah kita share goal kita, share experience kita, pengalaman kita share firman. Tapi di atas semua yang terjadi, yang papa alami, yang papi alami, firmannya keluar di situ, pengajaran keluar. Ya, katakan. Apabila duduk di rumah, apabila kau sedang dalam perjalanan naik motor, mungkin naik mobil atau di mana, ya kan, ngobrol, maksudnya share. Ya, kayak kemarin saya cerita, ya kan, saya pernah share sama Livi jangan sampai ngalami seperti papi, ya kan. Papi dulu nggak punya keahlian apa-apa. Saya share pengalaman saya kepada Livi supaya terbuka wawasannya. Papi dulu nggak punya keahlian apa-apa, rasanya susah sekali, ya kan. Mau begini nggak bisa, mau begitu nggak bisa, seperti masa depan tuh takut gitu. Makanya mumpung Livi bisa, ya, ada kesempatan untuk katakan untuk mengambil satu katakan apa ya, keahlian tertentu, ambil itu. Asah itu, ya kan, tingkatkan terus sampai bisa benar-benar ahli, katakan, benar-benar bisa. Jangan nanggung, pelajari terus, tekuni terus.
Karena itu untuk bekal Livi nanti, supaya nggak ngalami seperti papi. Saya share experience saya share ke Livi. Kemudian firman keluar, dan sebagainya. Kemudian engkau berbaring apabila engkau bangun, ya, lagi mau tidur, ya, lagi mungkin kumpul bersama di rumah, di keluarga masing-masing, lebih banyak ngobrol firman, lebih banyak share goal, share pengalaman. Apa sih visi kita kepada anak kita itu apa? Ya. Amin, saudaraku. Ya. Saya cerita sama Livi, dulu kenapa latar belakang saya mengasih nama Livi itu Eklesia, ya kan, depannya. Saya cerita kepada dia. Ya, papi dapatkan visi dari Tuhan. Ketika waktu berkeluarga, Tuhan kasih satu nama, Eklesia. Artinya apa? Artinya gereja, artinya jemaat, artinya kehidupan yang dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib, kehidupan dunia kepada kehidupan yang kekal. Itu arti dari Eklesia, saudaraku. Dan dari kata itu, dari nama itu sebenarnya sebuah kehendak Tuhan. Ya. Seperti Yesaya pun dituntut oleh Tuhan dengan pemberian nama anak-anak Yesaya, itu menunjukkan tuntunan Tuhan buat Yesaya dan umat Israel. Nanti saya baca di Yesaya pasal 18, Yesaya 8 atau 18 saya lupa ya, nanti kita cek ya. Antara Yesaya 8 atau Yesaya 18 saya lupa tuh, kebaliknya. Jadi Yesaya ngomong bahwa anak itu adalah tanda dan alamat. Artinya apa? Anak itu pemberian nama yang Yesaya berikan kepada anak-anaknya itu menggambarkan tuntunan Tuhan, kehendak Tuhan yang nanti akan dialami oleh Yesaya dan umat Israel. Jadi melalui ayat itu, pondasi ayat itu, saya menangkap, oh iya, Tuhan memberikan satu nama Eklesia, ini menjadi sebuah visi, ya, bahwa suatu hari ke depan Tuhan mau ada sebuah penggembalaan, ada sebuah jemaat yang dipersiapkan untuk dibawa kepada Tuhan. Akhirnya melalui sebuah doa dan puasa dan sebagainya, akhirnya Tuhan genapi, saudara. Tuhan tuntun dan Tuhan genapi. Ya, next berikutnya. Jadi kesimpulannya begini, bahwa ada mandat dari Tuhan, saudara tangkap ini, ada mandat dari Tuhan, ada perintah dari Tuhan kepada orang tua untuk mengasuh dan mengajar anak-anak. Setelah saudara tahu, oh ternyata aku berkeluarga, aku menikah, ternyata nggak sekedar untuk pemenuhan kebutuhan biologis, nggak sekedar hanya butuh teman supaya nggak kesepian, nggak sekedar hanya untuk supaya nggak dipandang orang negatif dan sebagainya. Nggak sekedar itu tujuan saudara menikah, tujuan saudara berkeluarga jangan hanya seperti itu. Tetapi saudara harus paham, saudara harus tangkap, saudara harus mengerti, saudara harus camkan dalam loh hati saudara bahwa suatu hari bagi saudara yang akan menikah dan yang sudah menikah pun, ya, sama ini pesan buat kita semuanya. Perhatikan, sadari bahwa ada mandat, ada tongkat estafet Tuhan yang diserahkan kepada saudara ketika saudara berkeluarga, yaitu apa? Ini untuk mengasuh, untuk mengajar anak-anak. Fenomenanya, faktanya bagaimana saudaraku yang terjadi? Setelah orang-orang berkeluarga, menikah, lahir 5 anak, 10 anak, 3 anak mungkin, hasilnya gimana? Ada nggak pengasuhan, ada nggak pengajaran untuk anak-anak yang datang langsung dari orang tua? Karena mandatnya diberikan, diserahkan kepada para orang tua. Tetapi faktanya banyaknya gimana? Orang tua tidak terlibat. Orang tua tidak mau tahu bagaimana perkembangan pendidikan anak, pengasuhan anak, nggak mau tahu. Serahkan ke babysitter lah, serahkan ke mana lah pokoknya. Ya. Orang tua nggak mendidik langsung, orang tua tidak bersentuhan langsung dengan sang anak. Saya komitmen sama istri waktu menikah. Salah satu komitmen yang kita sepakati adalah bahwa nanti kalau kita punya anak, kita sendiri yang harus mendidiknya. Kita sendiri yang harus membesarkan dan mengasuhnya. Itu komitmen kita di hadapan Tuhan.
Makanya ketika Livi lahir, kita nggak serahkan kepada babysitter dan sebagainya, kita rawat. Bekerja sama, suami istri bekerja sama, bahu membahu, saudaraku. Sampai makan, misalkan ya, karena masih bayi kan, atau masih bertumbuh berapa bulan waktu itu, kalau kita makan nih gantian, saudaraku, ya kan? Mungkin saya makan dulu, ya kan? Maminya nyuapin si kecil, ya kan? Setelah saya selesai, si kecil selesai, si kecil saya pegang, ya kan? Mamanya yang makan sekarang. Giliran kerjasama, saudara. Dalam hal apapun kehidupan kerjasama. Karena kita tahu bahwa ketika Tuhan percayakan anak, Tuhan percayakan sebuah keluarga, maka ada mandat ini. Orang tua punya mandat, hati-hati saudara. Ya, saudara punya pegang tongkat dari Tuhan, otoritas, kuasa untuk mendidik anak-anak, untuk membawa anak-anak ini di jalan Tuhan. Karena tujuan dari kesatuan itu, suami istri, Maleakhi 2 ayat 15 berkata, adalah menghasilkan keturunan ilahi. Faktanya sekali lagi, lebih banyak keturunan ilahi atau keturunan duniawi yang ada, saudaraku. Di dalam keluarga-keluarga Kristen saja kita lihat, gak usah melebar kemana-mana. Perhatikan di keluarga-keluarga Kristen, bagaimana generasinya, bagaimana keturunannya, bagaimana anak-anaknya. Apakah dia ada di jalan Tuhan atau enggak? Kalau tidak ada, jangan-jangan orang tuanya pun tidak di jalan Tuhan. Ini menjadi perenungan kita, saudara. Jadi suatu hari sudah akan jadi orang tua. Milikilah komitmen bahwa saudara sadari ada mandat untuk mendidik anak-anak. Jadi jangan biarkan anak-anak yang saudara dititipkan oleh Tuhan itu kepunyaan Tuhan. Jangan sampai mereka besar dengan lingkungannya. Jangan sampai mereka besar dengan internet, dengan komputernya, dengan hobinya. Jangan sampai besar dengan dunianya sendiri, tapi besarkan dia di jalan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, next berikutnya. Tujuan dari kesatuan laki-laki dan perempuan yang tadi saya sudah ngomong adalah keturunan ilahi. Mari kita lihat selanjutnya. Jadi adalah suatu keniscayaan. Keniscayaan itu sesuatu yang sudah pasti, ya sudah memang begitu, bahwa pengasuhan orang tua terhadap anak merupakan hal penting dalam keluarga. Jadi keluarga itu bukan sekedar hanya untuk pemenuhan ekonomi, ya kan? Tetapi lebih spesifik ini. Perhatikan bahwa saudara niscaya, udah pasti, ya, kalau Tuhan percayakan keturunan ilahi, keturunan itu, maka ada pengasuhan orang tua. Parenting itu udah pasti, gak bisa dihindari, gak bisa ditolak. Jadi kalau saudara mau berkeluarga, mau menikah, ya harus mau mengasuh anak, harus mau membesarkan anak, harus mau repot, harus mau bayar, berkorbanlah, katakan begitu. Tengah malam bangun, ya kan, kasih ASI mungkin, ya kan. Nanti mungkin keluar ASInya harus dipopong di sini, ya kan. Tengah malam tapi ngantuk-ngantuk. Setiap kali bangun, bangun kaget, bangunnya sering kaget. Orang tua tuh bangunnya sering kaget kalau punya anak bayi, saudara. Next berikutnya. Nah, namun demikian dikatakannya dapat diketahui dalam kehidupan keluarga bahwa orang tua mengabaikan tugas pengasuhan terhadap anak. Walaupun kita tahu nih bahwa berkeluarga berarti mengasuh anak, mendidik anak, membesarkan anak, tetapi kembali lagi faktanya, banyak orang tua, keluarga-keluarga yang mengabaikan tugas pengasuhan terhadap anak. Lebih banyak sibuk dengan kerja, lebih banyak sibuk dengan dunianya sendiri. Banyak orang tua sibuk dengan dunianya sendiri, saudara. Amin, saudara. Banyak. Karena nggak mau repot, anak sedikit rewel, kasih handphone. Handphone yang mendidik, handphone yang ngasuh, bukan orang tua. Betul atau betul? Kenapa begitu? Gak mau
repot. Ya kan? Loh, jadi orang tua harus mau repot, saudaraku, sama anak. Jangan sampai ngerepotin lu. Nah, itu sudah memang harus begitu. Konsekuensi dari saudara menikah dan berkeluarga, ya harus begitu, memang udah niscaya udah begitu. Jangan biarkan anak kita besar dengan handphonenya, dengan internetnya. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Jadi para orang tua dan calon orang tua, supaya kitanya bisa nyantai, anak rewel, udah nih main handphone aja. Diem langsung, wah seneng aku, wah dunianya asik lagi. Asik dengan dunianya sendiri lagi. Makanya nggak heran kita dengar cerita tiba-tiba anaknya kecebur di sumur lah, kecebur di sungai lah, kan? Tahu-tahu udah tinggal nama, saudaraku. Sering terjadi seperti itu. Ya. Next berikutnya, belum ya, belum sebentar lagi. Nah, di kemudian hari anak-anak bertumbuh menjadi anak-anak yang bermasalah. Ini udah rantai, sebuah rantai. Kalau orang tua nggak mau repot, orang tua nggak mau ngasuh, nggak mau didik, hasilnya ini. Anak jadi bermasalah. Jadi kenapa anak nakal? Gak ada anak nakal sebenarnya, saudaraku. Gak ada anak bandel, gak ada sebenarnya. Kenapa dia bisa bandel? Kenapa dia bisa nakal? Halo? Tahu jawabannya? Karena gak diajar, gak dididik, gak diasuh, saudaraku. Jadi dia nakal. Jadi yang nakal sebenarnya siapa? Ya. Kegagalan orang tua dalam pengasuhan anak membawa dampak kepada kegagalan generasi selanjutnya menjadi orang tua. Bayangkan ini rantai masalahnya. Orang tua salah mendidik kita, kita berkeluarga, kita punya anak, kita didik dengan cara yang salah. Anak jadi masalah. Dia bertumbuh, dia berkeluarga, dia niru cara didik kita. Terus dari generasi ke generasi timbulnya orang-orang anak-anak bermasalah. Keluarga-keluarga yang hancur. Terus menjadi mata rantai. Nanti saya tunjukkan hasil surveinya berikutnya ya. Next berikutnya. Nah, fenomena yang dapat dijumpai dalam pengasuhan anak di tengah keluarga adalah ini tadi, adanya mata rantai pengasuhan yang buruk yang tadi saya katakan ya, dari generasi ke generasi, disebabkan karena orang tua di atas kita gagal dalam mengasuh dan mendidik anak. Di kemudian hari anak menikah, ya tadi yang saya bilang menikah, ya terus begitu akhirnya jadi mata rantai. Next berikutnya. Nah, saya menemukan ada 7 mata rantai menjadi sebuah kesenjangan. Kesenjangan itu ada gap, ada kesalahan yang fatal yang mengakibatkan akhirnya mata rantai itu terjadi. Mata rantai pengasuhan yang buruk, anak-anak bermasalah dari generasi ke generasi terjadi. Karena ada 7 kesenjangan saya menemukan dari penelitian melalui literatur, saudara. Yang pertama, kesenjangan peran orang tua. Yang kedua, ini mata rantai ini berkesinambungan. Akibat dari yang pertama, timbul masalah kedua, yang kedua. Setelah itu timbul lagi masalah yang ketiga. Ini berurutan. Maksudnya bagaimana? Ketika orang tua tidak berperan, ketika orang tua tidak berfungsi di dalam mendidik mengasuh anak, maka akhirnya yang terjadi pengajaran orang tua kepada anak tidak terjadi. Tidak terjadi pengajaran dari orang tua kepada anak. Karena kenapa? Orang tua nggak hadir, orang tua nggak berperan. Bagaimana bisa mengajar anak-anaknya? Setelah tidak ada pengajaran, orang tua nggak pernah ngajar anaknya karena nggak hadir, karena nggak berfungsi, maka dikatakan terjadi kesenjangan prioritas. Orang tua nggak tahu prioritas bagi dirinya dan bagi keluarganya dan bagi anaknya. Orang tua nggak tahu prioritasnya harus apa sih sebenarnya. Yang utama tuh harus bagaimana, nggak tahu. Kemudian akhirnya ada kesenjangan perilaku orang tua. Ketidaktuntasan orang tua membentuk kerohanian. Jadi anak
tidak tuntas. Kerohaniannya bertumbuh tidak tuntas, bahkan mungkin nggak bertumbuh sama sekali. Ketidaksiapan anak menjadi orang tua, artinya anak itu bertumbuh, dia nggak siap jadi orang tua. Salah satu lagi, saudara menjadi orang tua bukan sekedar mendidik, mengajar, mengasuh anak-anak, tetapi perhatikan, garis bawahi, kasih highlight, kasih stabilo. Orang tua juga punya tanggung jawab untuk mempersiapkan anak itu kelak menjadi orang tua. Jadi ada visi jangka panjang nih, sudah jadi orang tua. Sudah membesarkan, mendidik, mengajar di jalan Tuhan, bertumbuh jadi orang ilahi, orang yang rohani, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, sekaligus saudara juga harus mempersiapkan anak kita untuk siap jadi orang tua nanti. Ini yang sering dilupakan oleh para orang tua. Saya pun pernah ngomong sama Livi beberapa kali. Waktu ngobrol ngajar Livi, baik dalam mesbah keluarga ya, maupun dalam kesempatan apa, Papi punya tanggung jawab untuk Livi supaya siap jadi orang tua kelak. Makanya diajar begini, diajar beberes rumah, salah satunya, ya kan? Diajar apalagi dilatih. Saya sampaikan itu tujuannya untuk apa? Supaya nanti Livi siap jadi orang tua kalau sudah jadi orang tua nanti. Bayangkan kalau kami jadi orang tua, nyuci piring pun nggak bisa, nyuci baju pun nggak bisa, nyapu ngepel pun nggak bisa, misalnya, masak nggak bisa. Siap jadi orang tua, nanti bikin bubur buat bayinya nggak bisa. Gimana saudara? Kebayang nggak saudaraku? Makanya dilatih dari sejak sekarang, dari sejak kecil sampai terus bertumbuh tuh latihan terus, praktek terus, supaya dia siap jadi orang tua nanti. Termasuk persiapan mental. Jangan lemah mentalnya. Kita kasih motivasi seperti itu sama Livi. Kalau dia misalkan down apa, lihat apa down, kadang saya juga agak sedikit greget. Ayo jangan begitu. Jangan jadi generasi yang cengeng, jangan jadi generasi yang rapuh. Kira-kira begitu. Greget satu kayak gitu. Harus kuat mental, tahan banting. Ya nggak ngomong seperti itu sih saya, tapi itu greget satu kayak gitu. Dimotivasi gitu, nggak boleh. Jangan sampai terjadi mentalitas yang rapuh, cengeng, sedikit-sedikit dikit-dikit ngeluh. Saya share kehidupan saya dulu, tapi dulu susah. Papi itu dulu pernah ngalami kayak begini. Saya cerita sama dia, saudaraku. Untuk apa? Supaya mentalnya kuat. Bahwa hidup itu nggak selalu mulus, hidup itu nggak selalu indah. Ada kalanya kita harus benar-benar tahan banting di situ. Bercucuran air mata. Tapi kita harus kuat. Kita harus terus melanjutkan langkah perjalanan hidup kita. Banyak orang dalam tekanan berat, depresi, lebih memilih berani mati daripada berani hidup. Tapi saudara, di tempat ini ada orang-orang yang berani untuk tetap hidup. Amin, saudara. Melewati setiap tantangan demi tantangan, setiap masalah demi masalah. Berapa banyak masalah yang sudah saudara alami dari umur 0 sampai sekarang? Berapa banyak masalah saudara hadapi? Tak terhitung. Hari ini saudara masih ada. Sudah berapa masalah saudara atasi, bisa berhasil? Gak terhitung juga kan? Berarti saudara orang hebat. Saudara sudah mengatasi masalah-masalah ribuan, bahkan ratusan ribu mungkin masalah. Saudara bisa atasi sehingga sudah bisa hari ini ada dan menang. Kenapa untuk masalah di depan sudah rapuh? Saudara ini orang yang lebih dari pemenang. Next berikutnya kita bahas nanti satu-satu ya. Nah, dengan pendekatan studi eksposisi, jadi ada latar belakang masalahnya, saya ceritakan tadi seperti itu. Ada surveinya, dan memang betul surveinya menunjukkan bahwa ya, ternyata
ternyata pola asuh orang tua masa kini itu lebih banyak meniru. Kenapa ada mata rantai tadi? Ada 7 mata rantai? Karena tadi salah satunya pola asuhnya meniru dari orang tua di atasnya. Yang sering saya dapetin di lapangan nih, ya kan? Banyak orang tua yang generasi di atas kita kalau mau didik anak punya pikiran begini, oh anak kecil itu lucu. Jadi setiap tongkah polanya walaupun itu salah kita anggap lucu. Kita ketawa padahal itu salah gitu. Saudara ngalamin nggak, nemuin nggak seperti itu? Berarti bukan saya aja ya. Berarti apa yang saya lihat, yang saya rasakan, yang saya alami, saudaraku ternyata begitu. Anak lucu kok. Padahal itu salah, fatal gitu. Tapi kita anggap anak lucu, jadi kita ketawa. Anak yang wah, aku direspon, aku dibenarkan, orang tuaku seneng, maka dia akan lakukan yang salah itu berulang-ulang. Ini tanpa disadari. Selanjutnya, misalkan, mau contoh. Mau sebutin nggak contohnya? Contoh boleh, ya. Anak minta sama orang tua sesuatu, entah roti, kue, permen, apa, es krim, nggak dikasih. Reaksinya apa anak itu? Nangis. Nangisnya gimana? Apa? Cuma gitu doang? Teriak, apalagi guling-guling. Lalu kita ketawa. Lucu. Ini gimana saudaraku? Sering nggak terjadi seperti itu? Nah, bener kan, tadi bukan cuma saya. Tapi saudara juga ngalamin kan. Akhirnya apa yang terjadi sama anak itu saudaraku? Halo? Lanjut lagi. Berarti dia terekam. Berarti aku kalau minta sesuatu sama mama, sama papa, harus nangis. Harus guling-guling dulu, walaupun gak ada bantalnya. Jadikan senjata, saudaraku. Karena dengan begitu mama senang nih, papa senang, pasti ngasih aku. Wah, pasti memenuhi permintaanku. Anak kecil aja masih sudah punya pikiran kayak begitu, saudara. Ya masih banyak lah contoh yang lain. Saudara rangkum sendiri saja. Ya, ini salah satu. Ya, masih banyak yang lainnya. Next. Nah, dalam buku Warisan Abadi. Nah, ini saya sudah sampaikan kemarin di sesi yang lalu, tetapi saya mau sampaikan referensinya. Dari mana sih survei itu munculnya dari mana? Ini ternyata dicatat dalam buku Warisan Abadi. Ya, penulisnya adalah Stephen J. Lawson. Ya, mengatakan bahwa tim sosiolog, jadi ada satu tim sosiolog ya dari negara bagian New York menyelidiki pengaruh yang ditimbulkan, apa nih dampaknya dari kehidupan orang tua terhadap anak-anaknya maupun generasi penerusnya. Disurvei oleh tim sosiolog ini di Amerika, saudaraku ya. Dan dalam kajian itu diselidiki riwayat 2 orang yang hidup dalam kurun waktu yang sama di abad ke-18, Max Jukes dan Jonathan Edwards. Nah, apa sih warisan yang ditinggalkan oleh 2 orang tua ini, 2 keluarga ini yang berbeda cara hidupnya? Ya. Warisan yang ditinggalkan bagi keturunannya menjadi bahan perbandingan yang kontras bagikan siang dan malam. Nanti sudah cari bukunya ini bukunya, daftar perpustakaannya ini. Ya, bukunya Warisan Abadi, sudah cari aja di online ada. Ya. Penulisnya Stephen J. Lawson itu, ya. Terbitan Metanoia. Kalau sudah mau itu cari bukunya sudah akan ketemu gitu. Jadi penelitiannya penelitian literatur melalui buku-buku. Next berikutnya. Nah ini ya, Max Jukes siapakah? Max itu orang yang bukan orang beriman, bukan orang yang takut akan Tuhan, bukan orang yang rohani, orang yang hidupnya duniawi, saudara. Tidak punya prinsip,
istrinya juga tidak pernah menjadi orang beriman. Sama, suami istri ini orang-orang yang gak peduli sama kerohaniannya, gak peduli sama Tuhan, gak peduli. Ya, sampai meninggalnya. Tapi Jonathan Edwards ini orang yang takut akan Tuhan. Ya. Dia gembala, dia seorang gembala, dia seorang teolog yang pandai, dia pribadi yang Tuhan pakai, yang Tuhan urapi. Kontras, bagaimana nih keturunannya? Next berikutnya. Nah ini yang kemarin, ya. Itu Max Jukes. Generasinya lihat, hidup dalam metafora, jadi gelandangan, pelacur, narapidana, pecandu minuman keras, ya, punya kebiasaan mencuri, ya mungkin klepto bahasanya ya, mungkin ya, kebiasaan mencuri, sudah terjadi korban pelecehan seks dan menjadi pembunuh. Itu generasinya, ya. Orang tua yang hidupnya nggak takut Tuhan, lihat generasinya tuh kayak begitu semua, mengerikan, ya kan? Tapi lihat Jonathan Edwards, ya, mereka ada jadi pendeta, misionaris, guru, ya, di bidang teologi, ada yang jadi profesor, akademis, ya kan? Ada yang menjadi dokter, pengarang buku, hakim, rektor, pemilik pabrik, anggota Kongres Amerika, dan ada yang menjadi wakil presiden. Wah, luar biasa. Saudara mau yang mana? Generasi saudara mau yang mana? Mau yang seperti Max Jukes atau yang seperti Jonathan Edwards? Konsekuensinya apa? Itu generasi ini tuh gak lahir tiba-tiba ujung-ujung sekonyong-konyong, saudara. Ini diteliti luar biasa dari generasi pertama sampai berapa generasi itu hasilnya seperti ini, saudara. Gak mudah meneliti seperti ini. Tetapi garis bawahi, sekalipun ini apa namanya highlightnya, ini powerpointnya. Sekalipun mungkin saudara hari ini melihat generasi di atas saudara, katakanlah dalam tanda kutip tidak baik atau gagal dalam mengasuh saudara, tetapi hari ini saudara menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Saudara menjadi pribadi yang bertumbuh secara rohani. Sekalipun orang tua saudara nggak peduli Tuhan, saudara peduli Tuhan. Sekalipun orang tua saudara nggak peduli kerohanian, tapi saudara peduli sama kerohanian. Survei menunjukkan generasi yang tanpa bapak itu rusak luar biasa. Nanti kita lihat sekilas, kita lihat ya. Saya tunjukkan sekilas saja hasilnya. Yang tadi kan ada kesenjangan peran orang tua yang pertama tadi. Orang tua nggak berperan, bapak nggak berfungsi, ayah nggak berfungsi. Walaupun ada di tengah keluarga tapi nggak berfungsi. Dampaknya luar biasa kerusakannya. Tetapi meskipun mungkin saudara ada di area itu, orang tua saudara, ayah saudara tidak hadir, orang tua saudara tidak memperhatikan saudara, tidak mendidik saudara, tidak mengajar saudara di dalam jalan Tuhan, tetapi artinya saudara tidak menjadi rusak. Itu kasih karunia Tuhan. Kebanyakan yang disurvei rusak, saudara. Tapi kalau sampai saudara tidak menjadi rusak, itu anugerah Tuhan yang saudara gak boleh sia-siakan. Kita cepat aja yuk lihat hasil surveinya sekarang ya. Nah, ini bahasannya tentang kesenjangan peran orang tua. Next berikutnya. Ya. Kompas mensurvei, hasilnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia mensurvei, hasilnya adalah peran ayah semakin memudar. Ya, ini Kompas 13 November. Jadi ada datanya. 13 November sudah cari Kompasnya kalau masih ada. Nanti akan sudah ketemukan tulisan ini. Ya. Tahun 2017. Peran ayah semakin pudar, proses identifikasi diri anak terganggu. Orang tua pudar peran ayah. Makanya Adam, di mana kamu? Nah, itu menggambarkan bahwa sekarang ini banyak ayah-ayah, bapak-bapak nggak hadir di tengah keluarga, sekalipun ada di keluarga itu. Next berikutnya. Nah, kenapa bisa begitu? Survei menjelaskan karena tuntutan ekonomi, kurangnya kesiapan menjadi ayah, kuatnya budaya penyerahan pengasuhan anak kepada ibu, sehingga ayah merasa itu kan tugasnya ibu. Tugas ayah cari uang,
Jadi akhirnya sibuk, lupa mendidik anaknya. Lupa, ayah mengajar anaknya lupa. Dia terlibat. Itu artinya ayah ada tapi tidak hadir. Ayah lebih sibuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ini penyebabnya. Kenapa peran ayah semakin memudar? Ini penyebabnya. Next, berikutnya. Klik. Ya, akhirnya Indonesia disebut sebagai salah satu negara fatherless country. Sebuah negara yang peran ayahnya sangat kurang. Indonesia masuk di dalamnya, saudara. Akhirnya penggiat keluarga yang menetapkan Hari Ayah Nasional 12 November. Nanti 12 November di Indonesia diperingati sebagai Hari Ayah Nasional. Ya, supaya apa? Mengingatkan para ayah supaya mereka berperan, para ayah berperan di tengah keluarga. Jadi yang laki-laki di sini, kalau nanti jadi ayah, jangan sibuk hanya cari hepeng. Amin, saudara. Jangan sibuk cari duit kayak sepur, kayak kereta. Duit. Lupa sama anaknya, sama keluarganya. Jangan sampai. Next, berikutnya. Nah, perhatikan, ini surveinya ya. 63%. Ini yang tanpa bapak nih. Ayah tidak berperan. Dampaknya kepada anak. 63% anak remajanya bunuh diri. Kalau saudara ada di kondisi ini tapi saudara tidak, 63% itu anugerah Tuhan. Itu kebaikan Tuhan. Karena secara umum orang yang dalam kondisi tanpa ayah, dia menjadi rentan dengan bunuh diri. Tanpa bapak. 90% lari dari rumah, tidak ada di tempat tinggal. Kalau saudara tidak seperti ini, walaupun keadaannya seperti itu anugerah Tuhan. 80% jadi pemerkosa. Anak yang bertumbuh tanpa bapak. 80% jadi pemerkosa. Kalau saudara tidak seperti itu, walaupun seperti itu adanya, itu anugerah Tuhan. 85% penyimpangan tingkah laku. Ini dampaknya rusak luar biasa. Tetapi di survei pula, ini luar biasa. Keluarga, sekalipun dia tinggal di lingkungan kriminal, tapi dalam keluarga dengan peran orang tua stabil dan bapak berperan dalam keluarga itu, 90% anak tidak mengalami kenakalan remaja. Keluarga takut akan Tuhan, orang tua semua berfungsi, mengajarkan, mengasuh dengan benar, sekalipun lingkungannya nggak baik, tapi tetap anak tidak nakal. Jadi betapa tadi keluarga adalah tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Amin, saudaraku. Next, berikutnya. Sedikit lagi. Ya. Tanpa bapak itu semua. Nanti saya kirim lah ya. Sudah pelajari lagi. Bapak memegang peranan penting dalam mewujudkan keluarga yang sehat. Kalau saudara mau keluarga saudara sehat, bapak harus berfungsi. Yang laki-laki, kalau saudara berkeluarga, yang masih belum berkeluarga, yang laki-laki yang belum berkeluarga, kalau saudara mau keluarga saudara nanti sehat, saudara harus berfungsi di tengah keluarga itu. Bapak harus berperan, harus berfungsi. Next, berikutnya. Bapak memegang peranan penting dalam perkembangan perilaku bermoral. Tadi keluarga sehat, penting ada peran bapak. Ada perkembangan perilaku yang bermoral, yang beretika, penting adanya peran bapak. Yang ketiga, bapak memegang peranan penting dalam perkembangan kognitif. Kognitif itu pengetahuan dan kecerdasan emosional anak. Kalau anak-anak dalam keluarga saudara mau bertumbuh cerdas secara kognitif dan cerdas secara emosi, bapak harus berperan. Ini, saya mau tunjukkan survei ini. Ya. Keterlibatan bapak sebagai yang terakhir dalam pendidikan anak akan meningkatkan prestasi anak. Anak tidak berprestasi, kenapa? Jangan-jangan bapak tidak hadir.
Tapi kalau saudara tidak demikian, itu anugerah. Jadi mendapatkan grade A, motivasi ke sekolah, belajar meningkat, semangat sekolahnya. Majalah Adolescence melaporkan hasil penelitian terhadap 17.000 anak menunjukkan anak-anak tanpa bapak lebih banyak mengalami tinggal kelas. Dan berapa persen itu? 70% dikeluarkan dari sekolah. Bermasalah, saudara. Ini supaya para calon-calon bapak-bapak ya, yang akan berkeluarga tahu kondisi ini. Betapa rusaknya luar biasa keluarga dan anak kita, generasi-generasi di selanjutnya, ya kan? Hanya gara-gara Adamnya hilang, Adamnya bersembunyi. Makanya Tuhan panggil lagi, Adam, di mana kamu? Ayo keluar, tunjukkan dirimu, Adam. Adam-Adamnya sekarang itu saudara dan saya, yang laki-laki di sini. Panggilan sekarang untuk para laki-laki di sini, calon-calon bapak, calon-calon suami. Ya, engkau dipanggil oleh Tuhan untuk kembali kepada kehendaknya. Keluarga yang akan saudara bangun harus jadi tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Selamat membangun keluarga saudara, menjadi keluarga yang sehat, menghasilkan generasi keturunan ilahi, dan anak-anak pun siap menjadi orang tua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.